Ros ya. Ya. Itu checklist kemarin Kak Tendi ya? Ya. Oke, selamat sore teman-teman. Cermennya ketukar. So, this is I think this is the first December Scrum for community. Welcome December. I hope it's not a lot of rain today. So I will pass to campaign program regarding the partner repayment contract. So everybody see my screen? Yes, Om. Okay, any update from your side? And then what is your planning maybe next this month, Ros? Maybe bisa nggak gini apa namanya? Mungkin dari kamu strateginya seperti apa untuk repayment kontraknya untuk Desember gitu. Ya, Ros, to you. Okay, so from me, kemarin kan udah buat salah satu topik tentang kontrak ini. Kalau misalnya mereka cuman read doang, kita harus nunggu berapa hari kayak gitu. Mungkin nunggu 3 hari gitu gimana? Oke, mungkin gini, kita untuk kontrak ini kita masuk ke discussion manajemen aja. Iya, langsung. Gimana polisinya dari community ke partner ya? Iya, Om. Oke, mungkin si Ros bisa buat itu di community discussion untuk hari ini. Ini aku dari Tendi, ada nggak? Apa nanti pas diskusi aja? Boleh. Aku masukin di komen aja dulu sekarang. Oke, thank you. Next to my side, kemudian engagement. So far ini sudah semua segala macam, tinggal dihitung. Kalau nggak salah sih hitung SLA achievement-nya aja sih ada bulan ini ya, tinggal dihitung aja sih. Terus yang untuk community engagement paper-nya aku udah edit, aku udah bikin yang baru. Jadi mungkin sistemnya nanti seperti ini, mungkin Tendi sama Ros, mungkin sama David. Mungkin nanti lihat di sini ada di panelnya ini ada community engagement board. Di situ nanti kalau memang ada bicara sama owner, jadi aku nggak bakal bikin apa namanya. Palingan aku planningnya aku sama Tendi aja, aku bikin planning. Palingan planningnya aku nggak mau yang banyak gitu loh. Menurutku seperti itu. Istilahnya gini, appointment-nya itu nggak banyak, biarpun appointment-nya 3 tapi ke-achieve tiap hari gitu loh maksudku. Biar appointment-nya itu banyak tapi nggak ke-achieve rugi juga gitu maksudku. Karena kan poinnya apa sih yang perlu kita engagement ke owner itu poinnya. Mungkin nanti si Ros ada ditelepon sama owner atau gimana, masukin aja di situ apa poin-poinnya, jadi kita bisa buat conclusion gitu loh. Oke. Ya, itu sih dari aku selalu update ke tiap hari. Mungkin dari Ros, David atau Tendi ada masukan nggak atau gimana? Berarti aku ganti nih overdue-nya jadi 31 Desember gitu ya? Ya, Om. Jadi yang untuk bulan ini kan udah, dan kita nanti update-nya di panel yang baru. Aku buatin copyin panel untuk Desember. Ya, nanti kan di panel yang Google Sheet ya dibuatin kan? Ya, Desember. Kalau untuk Trello kan tetap ya? Ya. Oke, aku kan. Oke. Next to community page, trusted community to maybe can have a update for this one, or maybe Ross, because yesterday we supposed to have meeting with SAL, but it's postponed, right? Itu ini Om, pre-meeting, not meeting. So jadi preparation for them. Oh, jadi pre-meetingnya sama dia juga? Iya. Oh, gitu, bukan meetingnya? Iya, bukan meeting. Jadi mereka akan membicarakan lagi nanti, terus akan memberikan jadwal meetingnya ke kita. Oh, berarti
Berarti dia tuh terstruktur gitu loh, seperti mau demo gitu dia. Mau mintanya seperti itu. Oke. Mungkin kalau dari aku yang outreach-nya masih belum ada responnya, katanya nanti akan kasih jadwalnya. Gitu. Ya. Oke. Jadi ini aku sampai Desember lagi nih overdue-nya. Berarti ini terus kan trusted nih datanya. Ya. Apa kita set ini kita achieve-nya per bulan apa gimana? Apa per bulannya sih ada kan ada report. Apa bisa dibandingin tuh performance-nya biar kelihatan setiap bulan gimana. Ada tambahan. Berarti aku ganti ya sampai 31 ya. Desember ya. Ya. Oke, thank you. Next ke David, maintain partner trust by clear payment report. Oke. Untuk campaign ini sebenarnya sorry sebelumnya kemarin belum ada update soalnya kemarin ambil day off juga, terus tadi udah di list per 30 days November, jadi ada sisa 38 case gitu. 38 case, 30 ini booking.com, dan booking.com itu pembayaran setiap tanggal 15 sudah set ekspektasi, jadi 30 itu akan diselesaikan tanggal 15 Desember, sama sisa ada 8 dari Airbnb itu masuk ke cash management, dan sebagian masih dalam ini sih, dalam dalam mau cari tahu apa sih, cari tahu ini, terus nanti ada pairing juga sama Kak Cynthia untuk menyelesaikan beberapa gitu. Buat untuk sampai hari ini untuk yang settlement kemarin nambah 4, sama itu kan kemarin nambah 8 dari case anomalous listnya, nambah 8 underpayment, dan 4 dari list sebelumnya udah settle gitu. Thank you. Okay, thank you David, because I showed many what is called message from Airbnb to us. I think that is related sama anomalies, mungkin underpayment atau gimana, mungkin dari teman-teman SCR atau finance menghubungi Airbnb. Yang penting nanti data recordnya tuh ada kan di case management kan? Ada. Oke, ya, thank you. Mungkin dari Tendi sama Ros ada ingin nambahin atau komen? Om, ya kalau aku sih mungkin ini aja. Ntar aku taruh di komen juga ya David ya. Apa namanya? Tadi Uluwatu kayak nabung Alo sih minta request untuk pembayarannya aja yang untuk bulan November dicek untuk Uluwatu kayak nabung Alo. Ntar aku taruh di komen juga. Itu aja sih dari dia. Karena kemarin kan ada yang direct, tamunya direct sama beberapa payment itu masih belum auto pay masuk ke rekening Bukit Vista. Jadi kan perlu ditransfer manual gitu. Ntar aku buat requestnya di komen ya. Oke, thank you. Dari Ros ada nggak? All good. Okay, we jump to the next card. Reducing booking conflict, ada update nggak? Ini kemarin aku dari yang aku kontak gitu sampai sekarang belum balas, padahal mereka read loh. Terus aku telepon nggak diangkat. Oh ya sebentar, ada yang angkat, ada yang enggak. Susah sebenarnya kayak gini. Kalau bukan gimana ya, bukan, it's not because we don't want to help them regarding they want to training everything. Takutnya kita tuh dikira cerewet banget kayak gitu loh. Takutnya nanti nggak masuk bro. Ya mungkin dari Ros gimana, ada update ya untuk pandangannya nih? Masih update yang kemarin sih. Baru kali ini sih dari salah satu partner itu dia mintanya nggak ingin training karena sibuk, jadi dia ingin daftar langsung aja. Dan kalau misalnya ada yang dia bingungkan, dia akan tanya ke aku. Jadi aku mandunya itu lewat chat gitu ke partnernya kayak gitu. Jadi udah daftar. Untuk testingnya itu masih kami jadwalkan nanti
beliau memberitahu aku gitu Om. Oke. Jadi kayak beda-beda gitu tiap partner. Thank you untuk step on terusnya Ros. Tapi menurut aku gini, kalau kita kan guide ini kita udah bikin di account segala macam untuk bigger. Kalau nggak salah tuh si Tendi apa Rian bikin how to make bigger, how to use bigger kan di YouTube kan, Ten untuk partner. Jadi instead of kamu mungkin gini aja, mungkin suruh dia tuh untuk lihat video itu dulu. Jadi kalau memang ada pertanyaan nanti baru ke kita gitu loh. Itu aja dulu. Nanti biar nanti dia tuh belajar sendiri gitu loh, kayak misalnya gitu, biar nanti kita nggak WA dia Pak gimana bisa Pak nggak gitu. Nanti kalau ada pertanyaan bilang ke kita aja. Nanti kita bisa lihat performanya apakah dia tuh pikir apa enggaknya kan dari data yang Bayu kirim. Bayu bisa lihat ya, kamu juga bisa lihat ya siapa yang bisa. Aku report itu juga. Oke. Ya. Thank you. Masukan dari aku Om. Ya. Kan kemarin Om komen bisa nggak bikin animation videonya untuk bigger juga. Nah, aku mau menanggapi. Itu kan udah dibuat sama Kak Tendi. Maksudnya apakah aku ambil sebagian dari Kak Tendi terus aku animasikan gimana? Enggak, bukan gitu maksudku. Gini loh, contohnya kan kayak masalahnya kan dia ada misalnya ngomong pas animasinya itu kan ada sama Jing atau sama yang botak tuh yang sama Rek tuh. Ya, habis itu kan dia tuh kayak bikin di laptop itu kan dia bisa nggak di laptopnya itu kita ganti di animasi tuh bikin screennya itu jadi bigger atau tokit gitu loh. Itu maksudku. Kamu pernah lihat ininya Rizal nggak di YouTube? Videonya Rizal bigger juga Om. Dia bigger ataupun tokit. Ada kok dia. Jadi yang dia pegang itu isi gini, isi bigger gitu loh, displaynya tuh di handphonenya kayak kartun, tapi kartun itu pegang handphonenya tuh ke display bigger gitu loh. Iya. Ngerti nggak maksudku? Tapi bukan video, video ya Om? Animasi kayaknya, kalau nggak salah lihat sana. Animasi video. Mungkin gini deh. Mungkin nanti aku sisipkan videonya di sini, mungkin kamu bisa lihat ya. Iya Om, oke. Ya, oke. Thank you. Ada lagi nggak dari tadi mungkin Dan atau David? Kalau dari aku sih kemarin remind aja partnernya kayak kemarin sama si Max juga aku tanyain masih ingat nggak cara pakai bigger gitu. Oh masih ingat sih dia kemarin cuman aku bantu apa namanya buatin shortcut di desktopnya itu di depan itu loh. Jadi tapi dia overall udah biasa ngecek juga untuk ngecekin untuk monthly reportnya dia udah biasa ngecek gitu. Sama Sari Garden sebenarnya juga udah sempat aku training juga untuk ininya, cuman aku mau cek apakah dia masih punya usernya atau enggak atau belum. Kan kemarin Sari Garden kayaknya belum ini di list ya. Siapa Bu Ayu? Untuk Nusa Penida. Udah katanya, udah bisa katanya dia. Soalnya di list di community list untuk training biggernya kan masih inviting tuh statusnya. Jadi misalnya dia udah ntar aku update terus ya di ini di funnel. Iya soalnya kalau nggak salah Mbak Wahyu dapat bilang sama aku kalau dia tuh waktu apa namanya kan di Nusa Penida tuh ada meeting sama Wayan sama Nopi itu dulu. Jadi dia yang jadi gininya kayak testernya gitu loh, kayak gitu. Oh oke. Wahyu. Oke. Yuk ya next ya kalau nggak ada lagi kita ke partnership opportunities Februari untuk mobile apps-nya rencananya launch-nya Februari. Iya, itu dah kemarin tuh Olivia banyak banget ngasih masukan ke product development. Kemarin juga aku tanya sama Max, aku tunjukin juga kemarin dia untuk mobile apps-nya. Ya, mudah-mudahan sih dengan adanya apps itu apa namanya ada notification segala macam lebih apa namanya lebih efisien dan gampang lah buat owner gitu.
Oke, untuk partnership opportunities gimana, Dan? Ada update nggak? Kalau ini kemarin ada update-nya tambahan list untuk temporary partner 3 list lagi dari marketing. Terus mungkin Om bisa buka gambarnya. Ada nggak gambarnya? Ini ya. Ya itu. Terus ada untuk potensial sama non potensial sih aku udah bilang sama Aldo buat diupdate karena terakhir numbernya masih belum berubah kan, masih 2 sama 5. Jadi yang potensial itu masih yang kemarin Awan Dari itu masih potensial. Terus untuk onsite visit-nya ada tambahan onsite visit lagi untuk di New 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 Garden Garden. Villa, New Garden Villa itu ada 4, terus 2 tapi 2 udah jadi booking kayak gitu, tapi lagi 2-nya belum. Terus untuk yang engagement aku udah engagement juga sama Pak Afan namanya yang New Garden Villa, udah kontak-kontakan gitu. Cuman apa namanya, dia masih nyari waktu untuk apa namanya, bicara lebih lanjut karena kemarin dia lumayan sibuk untuk cleaning segala macam sama staffnya kayak gitu. Tapi udah ada in touch sih maksudnya untuk itu gitu. Mungkin kalau misalnya jadi mungkin gini Om, mungkin aku satu atau Om nanti yang engage segala macam nanti kita yang bantu schedulein misalnya kapan nih bisa training segala macam nanti baru kalau mereka udah ada jadwalnya baru kita oper ke Ross gitu. Jadi nanti Ross tinggal training aja udah ada jadwalnya gitu loh. Kayak gitu. Nah, Jadi biar Ross nggak dari awal lagi nanyain jadwal. Kan lama tuh jadinya gitu. Karena kita yang Oke. engage jadi kita langsung yang buatin jadwal. Gimana Ross? Oke, Kak. Makasih. Oke. Ya. Sip. Okay, thank you, Tandy, for the update. Okay, I think that's all on the Trello. Any comment or something? No? If not, I will jump to discussion management. Aku langsung aja ya. Oh, gini aja sebelum kita itu biar nggak bolak-balik lagi ke Trello sama ini. Chapter meeting manajemennya I will sign. So on Thursday will be David. Okay. David, and then the secretary for, I think Padil is still in community or no? Iya, Om. Kalau dengar dari Kak Selin katanya bakalan. Soalnya Okay. kita kurang nih STM. Okay. So I just sign Padil, yeah. Or if not, maybe if can doing, I can be the secretary. Okay. Jump to the discussion management. For the first, I think we need to regarding the SLA evaluation and performance. Maybe Tandy, maybe you can take this moment and then maybe you can share the screen. Maybe you can more detail about the SLA evaluation and performance. So we have time for discussion to improve it for the next month. Okay, time to you, Tandy. Okay, thank you Om Rafiq. Okay, before that maybe I will ask first about the it's called the analyze of the SLA not achievement previously. Because yesterday I met Max, so I put the update here. Let me open it. Okay, this one. So for the first what's called issue of the rating about the cleanliness for the displays. So this is the meeting result yesterday. Max said sorry to be victim about the communication issue when he went to Lombok, and then the second one, the Wi-Fi is back again. That's because the issue from the provider actually, and not because Max not pay the Wi-Fi. Okay, and then he currently have cleaning team. So for the cleaning team is fine, and then for the bigger and Toolkit installed already on his phone, and then shown him our mobile apps prototype as well, and he feel that more great and more easier for him because he don't want to have a complicated system, but it's like a just what's called easy system, so he can easy to understand what's going on the property and then how much he get for the revenue.
And then he also give feedback. His feedback to us it's let's work together again to gain great review, and he will help to hosting our guests in the house. So even though, for example, like our guests want to learn surfing or something, and then he will hosting for the teaching surfing or swimming or like a fishing or something. So he actually ready now for that. And then he also want to relaunch the listing that got the rating below 4 because I think he aware that he need improve some service, for example, like for the hot water. I think because there's always like trouble from for the hot water, so we will take it off for the amenities and the listing for the hot water. And also he request to put description on the listing about the access, and if possible to put the photo of the access to the bingin, so the guest is doesn't have an like a big expectation about the access. So they will understand like oh, this is the access like this, and then oh, this is like what I will get when I arrive like that. And then he also commit to improve the service like that, and this is the max. So he just finished surfing yesterday, and then we meet him on the Bingin Beach. Okay, I think just that for the update from me. Then is there any question or question or suggestion? All good. Okay, thank you. Then I will back to the discussion about the evaluation, Om ya. Okay, so this is I will open the what's called the funnel. So we have this external SLA funnel for reporting per month. So this is our report. So I would like to create this report together with you guys. So for this is our actually our SLA to what's called to external chapter to or other chapter. So for the first is for the nurture is meet with 50% of partner per month to socialize the campaign. So 50%. Then let me see. We have 140 partner. And then for the meeting, how many meeting that we have? We'll see on the community engagement. For the November, we have been meet with this one ya Om ya, 142. Okay, I think for this number is some partner is double ya Om ya. We Yes, yes. advertise. Okay. Okay, then so I can tell the team for that, and then I just updated the number first. Then I will maybe check the community engagement boards and then merge which partner is have twice meeting and then put together in the one row. Okay. Okay, thank you. So this is achieved. And then for the total expired contract in the next 2 months, let me see for the next 2 month partner contract list. So for the January contract ya. Okay. Okay, for the January contract, Asri Village, Kencana, and Sulawesi is already assigned. Is that right? Yeah, Ros ya? Okay. Then we from the let me see from the uh, three contract that expired, we have renewed three as well. So it's achieved for the contract. Let me see. 2. Hmm? I think salah rumus. Itu kakak gabungin sama Oktober kan kak? Untuk yang 2 bulan ke depan aja kalau SLA-nya. Jadi kontrak yang expired 2 Januari kan sekarang November. Jadi yang kita harus renew yang Januari kan. Gitu. Karena yang kemarin itu yang Oktober kan ini nggak achieve kita untuk yang kemarin gitu. Di yang bulan ini achieve, terus total partner ada 140 yang resign itu kemarin ada Antasena sama Pendopo. Jadi ada 2 partner.
Oke, 1,43% masih achieve. Terus the total property with have check-in, aku udah buat juga kemarin itu di funnel eksternalnya. Ini datanya dari Ridas. Mungkin David tahu Ridas ya? Om Rafiq juga tahu Ridas kan? Tahu. Oke. Untuk mana dia? Oh nih. Untuk dari total 27 booking, ada 14 partner yang accessing bigger. Oke. Kayak aku perlu sampingin deh. From the 27 ya. 27 ada 14 partner yang using bigger. Oke, jadi 50% SLA-nya kita achieve. Sip. Untuk total new partner aku kayak kemarin cuman dapat dari Mbak Wayan Flamboyan. Mungkin Ros tahu Flamboyan ya? Nah, itu ada satu new partner tapi itu belum di training bigger ya, Ros ya. Flamboyan belum sempat ke touch ya. Tapi Flamboyan tuh satu owner sama Bodas kalau nggak salah. Villa Bodas. Villa Bodas aku malah nggak tahu Kak. Flamboyan. Kalau Villa Bodas sudah di training staffnya, cuman aku nggak not sure bahwa staffnya Villa Bodas itu sama nggak dia bersin sama Villa Flamboyan itu. Mungkin nanti coba kamu follow up sama Mbak Wayan, Mbak Villa Flamboyan ini gimana, staffnya siapa, ownernya gitu ya. Region berapa itu Kak? Region 1 ya. Oke, thank you. Terus untuk reviews, let me see. Kemarin tuh ada 27 dari 27 booking itu ada 12 properti yang dapat review di atas 4,8. 27 ada 12. Oke, berarti kita not achieve untuk yang cleanliness gitu, karena yang ini yang related sama yang kemarin yang ada tortoise, didis itu kita masih belum achieve. Jadi kita untuk next month, untuk this month, untuk Desember kita perlu improve lagi untuk cleanliness. Jadi kita perlu cek lagi fixing sama beberapa properti yang masih dapat review di bawah 4,8. Tuh, terus untuk total number of the new product, nggak ada new product. Total partner using bigger for the finance report. Let me see. Oke, yang ini juga belum ada datanya dari Mas Bayu juga, tapi yang untuk Oktober tuh kemarin ada 30, ada 24 pakai bigger untuk ngecek kayak gitu. Jadi untuk bulan ini mungkin aku minta nyari datanya dulu sama Mas Bayu untuk yang partner using the bigger for the check the finance report kayak gitu. Oke, jadi itu aja sih. Jadi kita masih ada 2 SLA yang belum achieve. Belum achieve. Ya. Jadi mungkin yang untuk total new partner ini mungkin kita perlu lebih aware berapa ada total new partner, kita harus masukin ke list juga kayak bigger list atau cleanliness list itu make sure dia ke train juga sama untuk cleanliness itu. Berarti concern kita karena kan kemarin kita untuk di Trello kan kita urutin tuh berdasarkan prioritas kan. Campaign-nya. Jadi kita tahu campaign mana yang kira-kira lebih prioritas sekarang kayak gitu. Jadi mungkin untuk Desember kita bisa arrange kayak gitu. Oke, itu aja sih dari aku Om untuk reporting untuk ini analisisnya. Oke, thank you Dendi. Langsung ke discussion-nya biar sekalian share screen kamu. Boleh. Terus, done for the SLA evaluation. So we have 2 SLA not achieved yet. Maybe I hope this month all the SLA is achieved. And then next to the discussion as well about the FB content for the community trusted using clearer video. To you, Dendi. Oke, mungkin Ros untuk di-update itu ya Ros ya. Jadi kamu kasih tahu yang mana aja nggak achieve ya, SLA mana aja. Ya. Oke, terus untuk yang ini kemarin kan untuk yang FB post konten kita yang dari Ros tuh sebenarnya udah bagus yang dibuatin Om? Kayak kata-kata itu. Gambar. Gambar ini. Ya, yang ini kan udah bagus. Cuman
mungkin kita perlu lebih entertain lagi, kalau menurut aku lebih entertain lagi gimana caranya partner itu ada hiburannya gitu. Jadi instead of reading, kok mungkin nih kita kan nggak tahu nih, mungkin orang tuh lebih suka nonton daripada baca. Gimana menurut kalian? Nonton daripada baca, ya kan? Itu aku pun pribadi kayak gitu. Kalau misalnya aku lihat status di FB itu, aku lebih lebih tertarik nonton gitu daripada aku baca panjang gitu. Cuman ini bagus. Jadi aku punya ide gitu. Jadi kita tetap pakai yang ini, Ros. Kita tetap pakai yang kamu buat kayak gini. Jadi kan itu ada biasanya kan kalau di FB ada slide-slide-nya gitu kan. Maksudnya dari gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Mungkin nah, yang di depannya itu maksudnya di pertama itu kita pakai video tapi video trailernya gitu loh. Kayak kayak biasanya kalau misalnya ada di bioskop misalnya mau ada tayang video Spider-Man gitu. Kan biasanya ada tuh kayak cuplikan-cuplikan scene-scene-nya dia tuh. Kayak pas dia lagi gini sampai akhirnya gini. Jadi kayak orang tuh pengen nonton nih fullnya, gimana sih fullnya gitu. Nah, jadi biar gimana caranya biar orang tuh tertarik ngelihat full videonya. Kayak gitu kayak kayaknya keren nih gitu. Kayak contohnya nih mungkin mungkin kita bisa nyari bareng di YouTube ya. Mungkin coba yang kayak ini, komen. Tapi kita nggak perlu panjang-panjang lah gitu. My parents were from different worlds. And I was a product of a love that never should have been. We could unite our worlds one day. A son of the land and a son of the seas. Tuh, jadi kita mungkin ambil kayak dari total videonya itu kita ambil kayak 3 detik, 3 detik, 3 detik, 3 detik, kita kayak misalnya pas lagi partner kita ada pertanyaan nih yang menarik buat partner gitu. Apa aja sih kayak misalnya kan salah satu pertanyaan tuh kayak apa ya? Pekerjaan apa sih yang project apa sih yang mendemonstrasikan kayak gitu. Misalnya pas ada Grace lagi ngomong kayak gitu, itu kita ambil gitu. Nah, terus kan tapi kita jangan kasih jawaban dari partner gitu. Jadi orang tuh pengen tahu gitu loh, apa sih jawabannya partner kita nih waktu si Grace nanya gitu. Nah, terus kita ambil lagi scene-nya pas Grace bilang misalnya terus kalau misalnya kayak gini gimana gitu. Tapi kita jangan kasih jawaban dari partnernya gitu. Nah, terakhir mungkin kita ambil last talk, kan biasanya owner terakhir tuh ngomong terakhirnya kan. Kayak gitu kayak jadi untuk semua partner kayak gini gitu. Kayak Echo for Pest kemarin kan gitu kan. Jadi kayak ada last thoughts-nya gitu. Jadi nah kita cari scene-scene yang kita potong-potong tuh kita ambil yang pertanyaan-pertanyaan dari kita. Terus yang terakhirnya itu baru omongan terakhir partnernya kita pakai. Kayak gitu. Jadi mungkin videonya kayak 1 menit atau 30 detik aja cukup gitu kan, dari 30 menit kan kayak gitu. Nah, jadi itu sih mungkin idenya. Jadi yang video scene depannya itu yang kita taruh di depan. Nah, terus yang di belakang itu baru summary-nya dari Ross kayak gitu. Jadi kalau orang pengen tahu tuh kita gimana gini buat cara gimana sih maksudnya editnya tuh gitu. Mungkin aku coba buat satu kayak gitu mungkin dari yang beberapa vlog yang udah kita buat atau yang upcoming yang belum ke post. Mungkin aku coba buat satu. Nah, nanti minta feedback dari kalian apa yang kurang atau yang ini kayak yang kemarin partner Junia dari Ross itu. Kan kamu kayak gitulah artinya kita nonton bareng nanti kita minta collect feedback bareng gitu Ross. Ya itu gimana menurut kalian? Mungkin aku minta ini sih feedback dari kalian untuk idenya dulu kayak gitu. Gimana? Mungkin dari Om Rafiq atau Ros? David? Kalau mungkin aku dulu ya. Ya. Aku sih setuju sih. Menurut aku sih kayak cuplikan klip gitu bagus. Kayak tapi dia tuh kayak apa namanya ya, bertautan gitu loh. Tapi dia tuh nggak misalnya dari dia ngomongin apa terus lanjut ke yang lain dikit-dikit aja gitu aja yang mungkin aku nggak terlalu bagus di konten, mungkin tahu lah gimana, mungkin banyak pelajaran di YouTube segala macam, tapi basically I'm agree with that. So it's more easy to click the video than the slide, right? And the Facebook. Mungkin dari Ros mungkin. Oke. Aku setuju sih sama sarannya Kak Tindi dan ada beberapa ide sih tentang itu. Dan mungkin bisa juga kayak di awalnya
mungkin bisa tambah animasi terus ini kami ngomong ini kayak gitu. Apa pertanyaan ini, pertanyaan kedua ini gitu kan pokoknya. Nah, aku bisa dan aku mau Kak. Dan entah kenapa ya aku menyadari kalau kemampuanku itu lebih ke edit konten video, foto, berdekar, lebih ke sana. Nah, aku ingat materi dari pas aku trial kan yang delegasi, mending kamu lebih banyak waktu yang kamu habiskan di passion-nya kamu gitu loh, Ya. di kalian kamu supaya kamu lebih maksimal kerjanya, hasilnya daripada yang kurang suka gitu dan akhirnya kecampur, akhirnya dua-duanya nggak maksimal jadinya. Itu yang aku alami dan karena udah ada satu orang masuk ke CM, mungkin yang kontrak bigger training yang berhubungan dengan menghubungi para partner, aku akan delegasikan sama Fadil nanti supaya aku lebih maksimal di edit-edit video, konten, berdekar, dan rencana juga aku ingin kasih anniversary card juga sama partner. Itu dari aku, Kak. Oke. Oke, sebenarnya untuk yang ini sendiri kalau dari aku goal-nya itu sebenarnya adalah partner itu membuka website kita. Kayak gitu artinya dia tuh klik, artinya dia tuh ngelihat nonton full videonya tuh di website kita gitu. Jadi kita nggak buatin full videonya di Facebook, cuman biar dia tuh ngeliat full video di website kita gitu. Dia bisa klik gitu loh ke sana. Jadi ada yang visit website kita gitu. Dia juga bisa ngeliat galeri-galeri kan. Maksudnya semua partner, nggak cuman satu partner aja kayak gitu. Kayak itu sih goalnya sebenarnya gitu. Jadi biar partner kita juga bisa visit website kita kayak gitu. Terus untuk David gimana? Mau tanya dulu Kak, ini berarti nanti akan banyak video ke depannya gitu ya? Kayak Akan. itu. Jadi kamu udah tahu nggak kita punya kayak galeri itu di community di website Bukit Vista? Tahu Kak. Tahu. Oke, kayak gitu sih. Tahu. Kalau ini sih menurutku ini sih kalau bisa buatkan ini dulunya Kak. Kalau apa template atau alurnya dulu biar kayak nanti gitu ya. Bareng apa seragam ke depannya kayak gitu. Jadi nggak ada yang berbeda gitu. Oke, benar. Buatin template-nya jadi satu video yang pertama, yang kedua itu konsisten lah gitu. Artinya enggak konsisten. Oke, thank you masukannya David. Oke, itu aja sih Om dari aku. Mungkin conclusion-nya sendiri mungkin Ros bisa taruh di sana di conclusion. Jadi Tandy will create the video trailer for the upcoming community trusted. Terus we'll put the link of the video in discussion management and we'll gather the feedback together. Tuh, oke. Back to Om Raffi. Mungkin gini Dan. Gimana? Aku sih gini. Mungkin creation-nya lebih gini. Oke, aku setuju tentang ya community trusted page untuk bikin video gitu kan. Tapi aku nih lebih related ke mungkin bikin yang beda dari yang lain, mungkin si Ros mungkin ada ide segala macam untuk birthday-nya, mungkin dia tuh punya di FB itu punya foto-foto kan, kita gabungin aja fotonya tuh akhirnya happy birthday gitu loh, kayak gabungin fotonya gitu loh, bukan sekedar kan aja tapi dia tuh video ulang tahun gitu loh, ngerti ya maksudku. Misalnya si Teddy ulang tahun gitu misalnya, kita cari foto-foto yang lucu di FB-nya dia, terus itu kita bikinin kayak video gitu, terus bikinin ucapan ulang tahun di Facebook gitu sih. Lebih interesting kayak gitu sih daripada jadi ada dua. Kalau menurut Om, kalau itu kalau misalnya itu mengganggu privasi nggak? Kalau misalnya kita ngambil gitu fotonya dia, misalnya ada partner nih misalnya, kok nggak suka gitu misalnya kayak kok foto-fotoku ini. Nah, kalau menurut aku sih gini. Ngelihat foto-foto yang having fun aja, jangan yang normal aja gitu. Jangan yang sama istrinya, jangan gitulah. Fotonya dia aja. Misalnya dia lagi naik motor kayak gitulah. Fotonya gitu. Itu aja sih yang Tapi boleh juga kalau memang dia tuh fotonya agak gimana, bikin cut aja gitu loh. Biar kalau memang nggak ada fotonya gitu. Itu sih masukan aku. Sip. Kadet. Tapi kayaknya gini Om, aku mungkin saran, kayaknya kita tuh di Bukit Vista tuh perlu deh kayak buat
artinya kita buat foto-foto sama partner-partner gitu loh. Kayak kan kita udah lama nih, dulu kan kita punya banyak tuh sering fotoan sama partner gitu kan, kayaknya Nah, sekarang tuh kayak kita nggak punya gitu loh. Tapi itu kan sebenarnya bagus kalau misalnya untuk di birthday kayak selebrasi atau anniversary kan bisa anniversary ya, betul. itu bisa kayak udah segini nih sama Bukit Vista kita lagi misalnya gini udah 5 tahun Oh, ya, gitu. Kayak kita betul. ya sometimes tuh kita mungkin pas visit itu kita foto bareng yuk kayak gitu gimana. Ya, Oke. sip. Oke, thank you. Next, I think, did we have kita punya community page ya sekarang hari ini? Enggak, Nggak ya? hari Rabu. Oke. Jadi aku lanjut ke Hmm. ini deh, apa namanya? Ros, partner kontrak renewal. Gimana, Ros? Jadi untuk ini topik dari aku tentang strategi para partner yang belum sign kontrak. Kemarin kan pertanyaannya kalau mereka cuma baca mau berapa hari kita nunggu kayak gitu. Terus kalau saran dari aku ada 2 pilihan. Pilihan pertama itu yang onsite pastinya menyusahkan kita sih pastinya Om Rafiq dan Kak Tendi untuk datangin mereka satu-satu kan hanya untuk minta kontrak kayak untuk minta tanda tangan kontrak. Terus yang kedua kita juga udah coba untuk tanya dulu ke mereka apakah masih mau lanjut. Kalau misalnya lagi sibuk kami bisa copy paste tanda tangannya mereka ke kontraknya kayak gitu kan. Nah, tapi belum juga masih sedikit banget responnya mereka. Jadi kalau saran dari aku nunggu 3 hari, 3 hari atau seminggu? 3 hari. Aku belum tahu ada alasan sih kenapa 3 hari. Terus mungkin karena kita nggak pernah ngirim anniversary celebration card untuk mereka, jadi mungkin pertama kita ngirim card celebration anniversary ke mereka. Hai, terima kasih sudah partnership sama kami gini-gini. Ada avatarnya mereka sama villanya mereka kayak gitu. Siapa tahu aku asumsi sih sebenarnya. Ya mencoba aja sih. Siapa tahu mereka kayak trigger gitu untuk sign kontrak gitu. Gimana menurut Kak Tendi dan Om Rafiq, ada ide lain? Mungkin dari jadi dulu deh. Gimana, Dan? Oke, jadi kalau dari aku mungkin kan kamu ada artinya 3 pertanyaan nih. Gitu. 3 hal yang membuat kamu masih bingung kan Ros ya gitu. Artinya di sini kan kita mungkin bisa discussion to get the solution kan gitu. Jadi yang pertama itu partner often refuse respond to the sign contract afforded to us. Are we going to keep waiting how many days and then when is the right time for us to remind them again? Oke, mungkin kalau dari aku pribadi beberapa partner yang kemarin aku sempat tanyain masalah kontrak juga, mungkin aku liatin di inimu kemarin aku udah update. Jadi sebenarnya tuh ada reason-nya masing-masing Ros gitu. Jadi ada reason masing-masing kenapa mereka masih belum sign itu. Contohnya yang pertama kayak Tegar Penida itu. Kemarin aku kemarin kan ketemu sama discuss kan, Mbok Tegar Penida ini gimana sih gitu. Ownernya aku sudah kontak WhatsApp, aku coba telepon nggak diangkat, terus aku harus gimana gitu. Karena posisinya tuh Tegar Penida itu kan di Nusa Penida dan haruskah aku ke Nusa Penida hanya untuk meminta kontrak aku gitu Mbak Wayan kan gitu. Jadi dari Mbak Wayannya sendiri itu dia saranin mendingan gini Tendi untuk yang di Nusa Penida itu kita bisa pending dulu untuk masa kontrak gitu sampai back to normal lagi dia bilang itu sampai booking at least propertinya dia dapat booking lah gitu. Nah kalau misalnya propertinya dia dapat booking udah mulai kan dia interaksi sama kita. Nah nanti di sana baru kita mulai masuk pelan-pelan gitu untuk masalah kontrak karena dia udah mulai respon kayak gitu. Nah kemarin aku bilang kayak gitu. Jadi kalau misalnya sekarang tuh di Nusa Penida sama sekali mereka nggak mau bicarakan masalah itu kayak gitu. Jadi karena sekarang Penida yang masih yang buka tuh masih cuma 4 properti aja atau 5 properti kayak Pikarya, Mertabit itu aja yang dekat-dekat pantai gitu. Cuman kalau Nusa Tegar Penida, kemarin kata Mbak Wayan di skip aja dulu gitu nanti nggak apa-apa itu di skip tapi
tetap aja kayak kita tuh ada listnya gitu loh, bahwa listnya tuh ini masih belum kesan gitu. Jadi kita tetap ingat gitu. Jadi misalnya, jadi kita apa ya, kalau bisa dibilang sih mungkin kita kasih deadline-nya gitu. Deadline-nya mungkin perkiraan kita itu mungkin oke, tahun depan Februari mungkin normal, new normal lah, anggaplah udah mungkin new normal gitu. Jadi kita kasih deadline-nya Tegar Penida itu kita masukin di bulan Februari gitu. Kan kamu punya list kontrak tuh, Ros. Gitu. Jadi Tegar Penida itu mungkin kamu masukin di bulan Februari, misalnya kayak gini. Cuman ada keterangannya gitu. Please follow up on this month kayak gitu for the contract kayak gitu. Jadi taulah gitu. Jadi untuk yang listnya sendiri yang ini nggak apa-apa masih 24. Cuman memang sih jadi kayak kepending di terakhir gitu kan Rose kan. Jadi kayak nggak enak juga kalau misalnya ke-stuck gitu kan. Misalnya masih ada 2024 masa cuma 7 gitu kan. Pasti ada feel kayak gitu. Jadi kalau saran dari aku mungkin kamu bisa untuk funnelnya nih gimana ya enaknya, ambil per bulan atau kalau misalnya mungkin kamu pakai listnya itu yang potensial ke tanda tangan deh gitu. Itu untuk bulan ini gitu. Gimana Kak yang potensial? Jadi misalnya nih bulan November itu ada misalnya 10 gitu. 10 partner nih kayaknya kan kamu diskusi sama aku sama Om Rafiq, Om kira-kira partner-partner ini nih bisa ngesan kontrak nggak ya bulan ini? Nah kita kan tahu tuh misalnya, oh ini dapat booking terus, ini gini-gini, oh bisa nih ke 10 gini gitu. Jadi misalnya ada nih kalau misalnya ada 10 tapi kayak 6 Nusa Penida gitu. 4-nya di region 1, region 2 gitu. Nah, mungkin dari saranku sama Om Rafiq mungkin 4 aja kamu pakai listnya di sini, di kontrak listnya ada 4 list gitu. Jadi tapi nggak apa-apa tetap kamu yang di sini tuh kamu masukin di bulan, misalnya kamu mau oper nih karena nggak memungkinkan, kamu mungkin tanya ke aku sama Om Rafiq kayak kira-kira kapan nih kontraknya bisa di follow up gitu. Oke, mungkin kita coba tahun depan deh gitu, mungkin pas normal gitu. Jadi kita taruh semuanya di Februari dulu. Coba gitu untuk nggak bisa sign itu loh, kita udah sign apa segala macam gitu, kita taruh di Februari. Cuman jadi kita fokus November itu yang bisa sign kontrak aja kita fokusnya gitu, kayak Taman Kutu, kayak Amazon gitu-gitu. Jadi kita biar nggak stop jalan kita gitu loh. Jadi kamu bisa tetap lanjut terus tiap bulannya tuh kayak ada progres lah gitu Ros gitu. Terus dari aku juga yang update-nya yang untuk Labomi itu, nah kemarin itu aku belum berani ngomong kontrak karena memang ada reasonnya itu karena memang masih ada isu tentang payment settlement gitu, karena dulu itu sempat Bukit Vista itu kita salah kita transfer banyak banget ke dia kayak gitu. Jadi kalau aku nggak lupa siapa orang yang transfer, pokoknya kita transfer lebih ke Labomi dan uangnya dipakai sama Labomi karena dia nggak tahu bahwa apa namanya itu uang bookingan atau gimana karena lebih transfernya gitu. Nah itu jadi kita setiap bulan tuh potong hutangnya Labomi itu dari reservasinya gitu, dan sekarang dia masih punya hutang gitu artinya sama kita kayak gitu. Nah makanya itu artinya masih belum enak gitu, jadi aku masih belum ngomongin kontrak kayak gitu terus karena masalah paymentnya masih ada gini gitu. Mungkin David tahu juga case-nya itu ya kayak gitu. Itu jadi aku masih belum pengen, tapi aku mau targetin coba untuk di Januari gitu. Jadi mungkin Desember bisa settle, jadi Januari mungkin aku coba reach kayak gitu Labomi gitu. Untuk Antasena tuh kemarin juga udah sempat ngobrol, tapi dia turnover sama Mbak Wayan juga udah tahu. Terus Uluwatu Village House itu sebenarnya nih lampu hijau, cuman perlu aku sama Mbak Wayan ke sana. Kayak itu atau aku sama Om Rafiq yang ke sana ke Uluwatu Village House gitu, biar dia lebih confident untuk tantangannya kayak gitu sih sebenarnya kayak itu. Jadi itu sih Ros kalau dari aku gitu. Mungkin yang lainnya gimana? Oke, thank you tadi. Kalau dari aku sih, dari segi sistem sama operasional aku setuju apa yang tadi bilang itu segala macam. Dan juga mungkin dari untuk reaching partner mungkin aku sama Andy bisa jadwalin Jumat mungkin kita ke UPH sekalian ke NH ya mungkin sekalian. Sambil ngobrol-ngobrol dulu ya sama Wayan gimana gitu ya. Terus untuk masalah kontrak, kalau menurut aku sih gini, seperti yang mungkin tadi idenya tuh
yang seperti Mbak Oyan bilang. Jadi istilahnya when the partner get the booking, baru kita, misalnya contoh kayak gini, salah satu partner dia tuh belum dengan kontrak, masih blur gitu loh. Apakah dia mau, kayak Tegas Asri gitu misalnya, apakah dia mau apa enggak, apa dia mau, padahal jawabannya itu simpel banget. Kemarin aku WA bapaknya sampai simpel banget, Pak, saya cuma mau nanya, Bapak mau perpanjang kontrak apa tidak? Di-read aja itu 3 hari yang lalu sampai sekarang belum dibalas. Kayak gitu, contoh. Mending gini, kita dapat bookingan, jadi ke sama ini kasus, aku bandingin 2 kasus. Pertama Tegas Asri kan belum dapat bookingan. Dia tuh nggak sign kontrak, nggak bilang perpanjang dia, nggak perpanjang bilang tidak juga ya, masih blank. Itu yang pertama. Terus solusinya adalah when they get the booking, kita bisa ajar dia gitu istilahnya. Terus yang kedua, kalau partner-partner yang sudah bagus sama kita, dia mau selesai itu dia aware. Kalau menurut aku, contoh kayak Demeten kemarin, itu pun dia berpikir jadinya, dia dapat bookingan kemarin setelah dia ngomong mau selesai bulan Februari, dia dapat bookingan 1 bulan. Jadi kan tapi dia benar-benar mau selesai karena adiknya yang bakal handle itu, karena adiknya nggak ada kerjaan di pandemi ini. Okay. Tapi dia selesaiin kontrak Februari. Jadi listingnya kita masih oke. Bulan Februari kita take down listingnya. Jadi itu aja sih. Kalau ada yang booking bulan Maret, terus dia booking Januari, dia bakal terima kok. Dia tahu kok gininya. Oke, prosedurnya. Prosedurnya dia udah tahu. Oke. Jadi menurut aku gitu. Kalau partner yang dekat lah sama community, sama HR, sama orang-orang BP, kalau ada problem tuh dia pasti bilang ke orang tersebut. Apakah yang dipercaya itu aku, apa Andy, apa Nadine, atau siapapun, atau Mbak Wayan. So far aku nggak ada dengar apapun gitu istilahnya. Dia tahu dia mau selesai atau tidak, tapi tetap aja mereka tuh berjuang. Kalau menurut aku sih mereka ini lagi berjuang untuk survive. Apakah dia tuh bikin sesuatu kayak Kencana sekarang misalnya, dia dulu benar-benar blank kan, dia nggak mau apa-apa. Ternyata apa? Kita aja tamu di situ 4, masing-masing 1 bulan segala macam. Ya rezeki ya kemana kalau aku selalu yakinkan itu sih ke partner. Dari aku itu aja mungkin ideku yang kalau dapat bookingan baru kita reach the owner. Tapi kalau yang dekat-dekat masih bisa aku sama Teddy, mungkin kayak di Jogja, kayak di Ubud, kayak di Nusa Penida tuh jauh gitu loh. Mending kalau memang dia dapat bookingan baru kita lebih confident lah kita ngomong sama ownernya. Jadi itu sih dari aku. Oke, siap Om. Mungkin dari David ya ada. Oke. Mungkin ini masalah kontrak juga, mungkin David gimana, ada nggak? Mungkin kita perlu dalam tanda kutip mengorek sedikit dari David, apakah ada yang owner yang gimana? Oh ya, thank you Dan for the reminder. Ada owner yang gimana? Mungkin ada yang butuh bantuan. So far gimana, David? Kalau ini sih Om, pertama ini untuk Labomi kemarin. Kalau tadi udah kami hitung juga sama Mbak Wayana, itu Labomi sisa 4 jutaan lebih ininya utangnya. Kemungkinan dari bookingan Desember udah selesai sih itu. Kalau soalnya November juga ada bookingan belum dihitung gitu. Iya, masih lumayan. Itu udah aman kalau Labomi. Jadi Januari nanti rencananya itu sih kemungkinan udah settle. Aman untuk itunya, settle ya. Terus kalau untuk ke partner sih sekarang dari OWA juga aman sih Om. Cuman beberapa nanya juga, aku bingung kadang-kadang mau nanya ke siapa gitu, soal misalnya soal nanya bigger gitu. Aku kok kemarin nggak pakai password, sekarang kok pakai gitu. Jadi aku bingung, masih ada beberapa pertanyaan yang aku masih bingung mau nanya kemana kayak gitu. Jadi semuanya aku tanyain ke Mbak Wayana gitu. Kadang-kadang balasnya agak lama soalnya sibuk juga kan Mbak Wayana. Gitu. Oke, ini aja kalau related ke sistem kayak misalnya bigger atau gimana,
kita di CM internal aja nanti. Ini Oke. mungkin nanti diirit sama aku, sama Dendi, sama Ros gitu loh. Kalau masalah figure ya, kalau masalah sistem segala macam. Tapi kalau masalah dalam tanda kutip keuangan ya sama Boyan, bukan sama kita. Oke. Ya, kalau ada related isu yang mungkin misalnya gini, kamu taruh di discussion topik juga nggak apa-apa, kita bisa discuss Nggak bareng-bareng. apa-apa ya. Apa, ini ownernya kayak gini, gitu, gimana, ada pendapat kayak segala macam bisa. Ya nggak apa-apa. Oh, berarti nanti invite ya. Antara aku invite ya, Om. Ya, David ya. Oke. Oke, thank you David. Karena kita run out the time, sudah jam 2. Jadi untuk yang Ros ini partner talk tuh mungkin kita diskusi hari Kamis. Oke, jadi next chairman David hari Kamis dan mungkin si Padil bisa ikut hari Kamis sebagai jembatari. Itu aja sih dari aku. Thank you. Ada lagi nggak tambahan? All good from me, Om. Oke. Ngasih kesimpulan aja.